Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya shalom juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online. Kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama beribadah kembali, datang ke tempat ini. Saya yakin dan percaya semua karena penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita yang masih kita rasakan sampai hari ini. Oleh sebab itu, mari kita gunakan kesempatan yang ada pagi ini. Kita siapkan hati untuk datang menyembah Tuhan. Mari renungkan sejenak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam setiap hal yang terjadi yang kami hadapi, Tuhan tidak tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau puji nama-Mu Tuhan pagi ini. Kami mau agungkan nama-Mu yang kudus. Bawa kami masuk hadirat-Mu. Mari bawa korban syukur yang terbaik pagi ini Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan.
kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kami mau agungkan Engkau lebih lagi Tuhan pagi ini. Dan kami rindukan kehadiran Tuhan di ibadah kami Tuhan pada saat ini. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang tetap setia datang berbakti ke tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau menjamah dan melawat setiap mereka satu persatu Tuhan. Menjamah dan melawat setiap kami bahkan yang mengikuti ibadah online pun Tuhan jamah dan Tuhan lawat. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau persembahkan ibadah ini Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh beri sorak-sorai sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Kasih tos dulu kepada teman di kanan kirinya Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Sebab Dia baik. Kami angkat tangan memuji nama-Mu Tuhan pagi ini. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Merasakan kebaikan Tuhan. Sama-sama kita menaikkan pujian ini kembali di hadapan Tuhan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Angkat tanganmu katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya dulu, seberapa banyak di sini yang mengalami kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangannya? Amin. Mungkin keadaannya tidak selalu baik ya Bapak Ibu Saudara. Keadaan Bapak Ibu Saudara, mungkin keadaan saya, keadaan kita semua. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang turut bekerja. Amin. Oleh sebab itu kita mau naikkan pujian ini sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara. Kita mau katakan, ku tahu Allah turut bekerja. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik.
biarlah pujian kita dan sembah kita pada pagi ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Kita akan satu dalam doa. Nanti Ibu Yanti akan memimpin kita dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Sepanjang hari ini Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami ingin memberikan berkat untuk persembahan kami Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di rumah di rumah-Mu ini Tuhan. Amin. Mari Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati kolektor ini Tuhan untuk menjadi sarana bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan untuk persembahan yang boleh kita berikan pada pagi hari ini. Tiba saatnya bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menangkap setiap pesan Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya pagi ini. Kami perlu firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, untuk menuntun langkah-langkah hidup kami, untuk membentuk setiap hati kami dan kehidupan kami, supaya lebih berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah
bersyukur Tuhan buat pagi ini, buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Roh Kudus, mari urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Biarlah kami sama-sama boleh mengerti kebenaran firman. Dan terlebih Tuhan, mampukan kami menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu, kami perlu Roh-Mu yang kudus menuntun langkah kami hari demi hari. Kami buka hati kami bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya akan melanjutkan pembahasan khotbah saya yang minggu lalu, Bapak Ibu Saudara, tentang Nuh. Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mencatat Nuh adalah keluarga, Nuh adalah pribadi yang hidup tidak bercacat celah di tengah keadaan orang-orang yang berdosa pada saat itu. Alkitab mencatat Nuh bergaul dengan Allah. Nuh berjalan beriringan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kemarin Bapak Ibu Saudara, ketika kita membicarakan tentang Nuh yang hidup bergaul dengan Allah, ini bicara soal relasi, hubungan yang dibangun oleh Nuh bersama dengan Allah. Bagaimana kita menemukan bahwa dalam keadaan suasana di mana orang-orang di sekitar Nuh memiliki kecenderungan hati yang jahat, membuahkan kejahatan, tetapi Nuh memilih Tuhan. Nuh memilih untuk hidup di dalam hadirat Tuhan. Nuh memilih untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kata lain dari berkenan itu adalah menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kemarin dari saya, loh orangnya gak ada. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Ini lagu awalnya ya dari Bapa. Dari ketinggian tahta-Mu Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Ini yang jadi kerinduan kita. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada hal yang lebih penting dan lebih utama daripada mengejar
keberkenanan kita di hadapan Tuhan. Amin ya. Kita adalah umat yang mau menyenangkan hati Tuhan, seperti visi dalam gereja ini. Dan Nuh memilih di antara keadaan yang demikian, ada satu pribadi ya, di antara sekian banyak manusia, ada satu pribadi yang di mata Tuhan ya, dilirik oleh keluarga ini berkenan. Nuh menjadi pribadi yang menyenangkan hatinya Tuhan. Di antara sekian banyak orang yang kecenderungan hatinya melakukan sesuatu yang jahat, Bapak Ibu. Biar ini juga jadi kerinduan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kerinduan yang sama yang kita miliki, kita ingin menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Di antara mungkin keadaan kita hari ini yang tidak menentu, keadaan dunia yang tidak menentu. Di bagian nilai-nilai, prinsip hidup, orang menyelenggarakan kehidupan hari ini yang begitu jauh dari hadirat Tuhan. Dan makin lama makin sekuler, makin lama makin duniawi, makin lama makin menjauh dari banyak kebenaran. Tetapi kita memilih Allah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ada harga yang Bapak Ibu Saudara mesti bayar. Dan dalam membahas Nuh yang bergaul dengan Allah, saya menekankan sisi relasi ini. Memilih Tuhan. Bukan sekedar hadir menjadi orang Kristen, bukan hanya sekedar menyelenggarakan ibadah, tetapi bagaimana ibadah hidup kita dan kehidupan kita itu sampai kepada titik berkenan kepada Allah. Dan kali ini Bapak Ibu Saudara, saya berkaitan dengan tema itu, maka bagian yang kedua, dalam relasinya dengan Allah. Ada beberapa hal yang kita harus pahami dengan benar terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Di dalam membangun relasi itu Bapak Ibu Saudara, ada satu gambaran yang nampak, yaitu pengalamannya dengan Allah. Experience with God. Ada sebuah pengalaman di mana Bapak Ibu Saudara bukan saja membangun hubungan, tetapi mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Ini salah satu bagian yang sangat penting dari pembahasan kita, yaitu bagaimana kita mengalami Tuhan Bapak Ibu Saudara. Seringkali orang berpikir kita berpikir bahwa mengalami Tuhan itu sebatas pengalaman-pengalaman yang sifatnya supranatural saja. Orang mengalami Tuhan seringkali identik dengan dijamah Roh Kudus. Lalu mungkin kita menangis, lalu ada manifestasi karunia roh, mungkin berbahasa roh. Lalu ada pengalaman-pengalaman mengalami mujizat kesembuhan atau mujizat yang lain. Nah, sayangnya kalau pemahaman kita hanya sampai kepada di sana, mengalami Tuhan itu artinya mengalami lawatannya saja. Tentu ini tidak sepenuhnya tepat Bapak Ibu Saudara. Tidak sepenuhnya tepat. Karena itu baru sebagian dari pengalaman-pengalaman atau baru sebagian dari mengalami Tuhan. Baru sebagian. Saya juga punya pengalaman demikian Bapak Ibu Saudara. Dijamah Tuhan, nangis. Dan itu saya sudah alami dari saya masih kecil Bapak Ibu Saudara. Sejak saya kecil. Saya ingat waktu saya pertama kali belajar keyboard Bapak Ibu Saudara. Itu saya latihan setiap hari di rumah, di satu kamar. Ini waktu itu di satu kamar. Ya keyboardnya masih Roland E16. Kemana itu barang itu ya? Udah gak tahu kemana itu. Ada E16. Masih ada ya? Itu kan zaman bersejarah dulu gak? Itu keyboard pertama kali yang saya pakai buat belajar keyboard. Dan ada satu lagu yang coba dicek kok. Ini lagu ini yang saya ingat banget, saya belajar lagu ini dan waktu saya nyanyi lagu ini saya mengalami Tuhan. Sendirian di kamar, masih kecil, itu umur berapa SD itu.
Peganglah tanganku Roh Kudus. Ini lagunya. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Saya ingat banget ya waktu belajar lagu ini. Tanpa sadar saya nangis, nangis. Saya nggak ngerti, masih kecil. Tapi pengalaman itu saya nggak akan pernah lupa. Bagaimana Roh Kudus menjamah hati saya. Bagaimana Roh Kudus menyatakan pribadinya dalam hidup saya lewat hal-hal yang sederhana demikian. Tentu saya punya pengalaman-pengalaman itu, dan ya dengan seiringnya waktu bertumbuh remaja, ya ada pengalaman-pengalaman lain tentunya yang bersama dengan Allah. Tetapi kalau mau jujur, dikatakan bahwa hal-hal tersebut belum sepenuhnya mengalami Tuhan. Tadi saya katakan itu baru sebagian. Kenapa Bapak Ibu Saudara itu baru sebagian? Karena pada prinsipnya pengalaman dengan Allah, orang yang mengalami Tuhan harus mengalami juga, atau pengalaman dengan Tuhan itu memberikan dampak dalam hidup orang tersebut. Harusnya pengalaman dengan Tuhan yang dialami itu memberikan dampak terhadap hidup orang tersebut. Apa dampaknya? Yaitu perubahan hidup. Amin. Orang yang mengalami Tuhan itu akan memiliki perubahan hidup. Tampak perubahannya baru Bapak Ibu Saudara. Nah sayangnya Bapak Ibu Saudara, manifestasi jamahan-jamahan itu baru sebagian saja. Kenapa? Karena seringkali berhenti sampai pada itu saja, tidak naik ke level yang selanjutnya, di mana pengalaman itu harusnya mengubah hidup. Makanya gak heran Bapak Ibu Saudara, jangan heran kalau ngeliat orang Kristen yang kalau di gereja kayak malaikat. Jangan heran. Bisa nangis di jamaah Tuhan tapi keluar dari gereja gak berubah. Gak usah heran. Gak usah heran yang lihat orang bahasa rohnya bagus, tapi satu sisi mulutnya jelek juga di luar. Gak usah kaget. Kalau di gereja kayaknya gak begitu deh Pak, katanya. Ya emang semua di gereja malaikat Bapak Ibu. Gak ada di gereja jadi iblis. Ada yang mau jadi setan di sini? Orang lain kebaktian dia enggak gitu. Dia datang ke gereja tapi yang lain kebaktian dia kagak. Mau? Ada? Nggak ada kan? Mau datang kebaktian. Kita semua harus sampai kepada level di mana pengalaman-pengalaman itu mengubah kehidupan. Coba kita periksa. Kalau kadang kita menjumpai pengalaman rohani hebat-hebat ya, tetapi kok tidak mengubah kehidupannya ya. Nah, apakah pengalaman rohani itu mengubahkan kehidupan seseorang? Itu adalah sesuatu yang harus dipertanyakan, karena pengalaman itu adalah sesuatu yang harusnya memang dialami oleh kita sampai kepada satu titik di mana hidup kita benar-benar menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Harusnya pengalaman itu membawa kita semakin dekat, semakin bertumbuh dan dewasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, maka kita harus melihat bahwa ternyata di dalam perjalanan kehidupan kita, selain kita mengalami pertumbuhan secara fisik, secara jasmani, tetapi juga ada fase di mana kita harusnya memiliki spiritual journey. Apa itu? Itu adalah fase di mana kita memiliki perjalanan rohani, ya. Ada sebuah journey, ada sebuah pengalaman, perjalanan rohani yang harusnya jelas.
Di mana dari perjalanan rohani itu, Bapak Ibu Saudara, ada satu goal, ada satu ending, itu hidup yang diubahkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Memiliki hidup yang diubahkan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam pembelajaran saya selalu memiliki kesimpulan ini Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata ada 3 fase. 3 fase kehidupan perjalanan rohani, atau tiga tingkatan pertumbuhan iman seseorang sampai kepada level pribadi yang menyenangkan hati Tuhan itu, yang kehidupannya berkenan dan diubahkan Bapak Ibu Saudara. Nah, fase yang pertama adalah kita mengetahui tentang Tuhan. Jadi to know, tahu tentang Allah. Fase ini adalah fase yang seringkali dimiliki oleh orang Kristen karena kita datang ke gereja. Kalau dari kecil kita ikut sekolah minggu, bertumbuh. Kalau kita rajin datang ke gereja, Bapak Ibu Saudara pasti tahu banyak tentang Tuhan dari sisi pengetahuan, to know, sesuatu yang Bapak Ibu Saudara tahu. Walaupun tidak semuanya Bapak Ibu Saudara juga tahu, tetapi minimal Bapak Ibu Saudara tahu tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab. Kekristenan secara sederhana kita tahu Yesus itu siapa, Alkitab itu apa. Kita tahu pada level-level tertentu apa yang diajarkan Alkitab, kita pasti tahu Bapak Ibu Saudara. Saya pikir gak ada orang yang gak tahu 10 hukum Taurat yang diajarin kebaikan dan lain sebagainya. Terus Yesus itu siapa papa mamanya Yesus Bapak Ibu Saudara? Ada yang masih ingat? Bapaknya siapa namanya? Kang Ucup. Lalu Maria. Maria siapa? Bukan Maria Magdalena. Maria banyak nih. Maria saudaranya Elizabeth. Elizabeth emaknya siapa? Elizabeth emaknya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis nama bapaknya siapa? Yohanes Pembaptis nama bapaknya? Zakaria. Musa bapak nama mama siapa? Musa. Lebih tua lagi nih. Lebih jauh lagi. Nah, coba bisa Bapak Ibu Saudara, kita tahu tentang hal itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang saya khawatirkan kalau kita hanya sampai kepada level ini Bapak Ibu Saudara, level yang seperti ini, gak heran kita mau melihat orang Kristen itu sama aja dengan orang dunia. Karena mereka pun menghafal kitabnya, bahkan hafal kitab-kitab mereka. Hafal loh Bapak Ibu Saudara. Bisa melafalkannya, bisa membacanya, ingat ayatnya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ingat apa? Ayat apa? Ada yang Bapak Ibu Saudara ingat ayatnya? Kejadian 1 ayat 1 apa? Pada mulanya Allah menciptakan, gampang. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah, masih tahu juga. Kalau kitab Habakuk pasal 2 ayat 3, jangan harap dah ya. Tapi minimal ini, Yohanes 3 ayat 16 tahu? Nyaris tak terdengar, kayak suara mesin penter. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau hanya sampai pada level ini, gak heran Bapak Ibu Saudara tidak akan mengalami pertumbuhan karena yang kita miliki hanya sekedar pengetahuan. Dan Bapak Ibu Saudara gak usah khawatir bahwa bukan saja jemaat yang seperti ini, tapi pada level pelayan Tuhan, bahkan pada level hamba Tuhan sekalipun, masih ada yang model begini Bapak Ibu Saudara. Allah yang dia tahu hanya Allah yang sebatas, Allah yang dia dengar saja, yang dia baca saja Bapak Ibu Saudara. Kalau dia sekolah teologi Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan yang dia tahu hanya Tuhan yang ada pada buku-buku teologi saja. Tetapi bukan Tuhan yang berjumpa secara pribadi dengan dia. Bukan Tuhan yang dialami secara pribadi dengan dia. Nah, ini membahayakan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara akan melihat perbedaan orang-orang yang memang punya pengalaman dengan Allah, hidup bergaul dengan Allah, dengan yang tidak. Pasti akan ketahuan sentuhannya. Bapak Ibu Saudara pasti bisa membedakan sentuhan-sentuhan orang yang memang punya hasrat untuk mengalami Tuhan, hasrat untuk mencari Tuhan, dengan orang yang biasa-biasa saja.
Bahkan untuk level pendeta tertentu Bapak Ibu Saudara bisa yang agak dikhawatirkan gini, kalau jemaatnya lebih rohani dari pendetanya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang peka dengan Tuhan itu tahu, oh ini pendeta suka doa apa enggak, ketahuan. Pendeta punya hubungan dengan Tuhan, enggak ketahuan Bapak Ibu Saudara. Karena spirit itu enggak bisa dibohongin. Roh itu enggak bisa Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus terus belajar tentang Allah. Di sini Bapak Ibu Saudara harus belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi jangan hanya pada saat level kita tahu saja. Yang membahayakan kalau hanya pada saat level tahu ini saja Bapak Ibu Saudara. Saya khawatirin kalau kita tahu banyak tentang Allah. Ada satu kecenderungan untuk menghakimi orang lain seperti orang Farisi. Dia tahu banyak tapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu. Ternyata mengalami Tuhan Bapak Ibu harus menjadi pengalaman setiap orang, bukan level tertentu. Jemaat, pendeta, aktivis, tidak semua. Makanya kalau pendeta ya Bapak Ibu Saudara tidak mengalami Tuhan secara sungguh-sungguh, biasa motivasinya keliru. Karena memang enggak. Biasa motivasinya keliru, kalau enggak jabatan, kekuasaan, materi. Demikian juga yang lain Bapak Ibu. Nah, maka fase ini harus meningkat Bapak Ibu. Jangan hanya sampai pada fase yang tahu. Tahu itu harus. Bapak Ibu harus mengerti apa yang Alkitab ajarkan. Tahu tentang apa harus. Nah, ada satu level selanjutnya, ini level antara. Ini level yang paling krusial, yaitu untuk mengerti. Tahapnya bukan lagi tahu, tetapi mengerti. Nah, di dalam tahap inilah Bapak Ibu Saudara ada yang namanya ujian. Di level ini Bapak Ibu Saudara akan mengalami satu fase di mana Bapak Ibu Saudara tidak hanya tahu tetapi mengerti. Nah, untuk mengerti Bapak Ibu Saudara harus punya experience, harus ikut terjun dan mengalaminya. Menurut Bapak Ibu Saudara, daerah sini makanan yang paling enak apa daerah sini? Ayo. Nasi uduk mana Tante? Belakang nih ya. Oke ya. Bapak Ibu Saudara berapa banyak yang udah pernah makan nasi uduk di belakang? Hah? Udah. Tante Meling itu bisa bilang, oh nasi uduk. Kenapa bisa bilang begitu? Pertama karena dia tahu tempatnya di belakang. Tahu nih. Yang kedua dia pernah makan di situ. Jadi ngerti kan? Sambal kacangnya. Oh iya. Tan, besok-besok nitip. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa cerita dan mengalami itu kalau kita nggak pernah mengalaminya dia, melewatinya, ada di situ dan menikmatinya. Bapak Ibu Saudara tidak akan mengalami fase apapun kalau Bapak Ibu Saudara tidak terjun dan mempraktekkan itu. Di sini Bapak Ibu Saudara ada namanya fase untuk mengerti. Untuk mengerti harus mengalami. Pengalaman spiritual kita dijamah Tuhan, kita punya cinta mula-mula, lalu semua doa kita dijawab, kita mengalami banyak mujizat, bahkan kita dipakai Tuhan luar biasa. Namun nanti dengan berjalannya waktu ada fase di mana ada yang namanya tadi ujian. Ujian iman, ujian karakter, ini fase yang sulit. Dan fase yang sering kali banyak orang mulai gugur dan mulai kecewa. Di fase ini biasanya muncul kekecewaan. Misalnya dengan pelayan. Kalau pelayan itu dengan sesama pelayan. Kalau pendeta dengan sesama pendeta. Bahkan Bapak Ibu Saudara bisa sampai kepada kecewa dengan Tuhan. Kok dulu Tuhan doa saya dijawab, sekarang gak pernah dijawab lagi. Kok dulu Tuhan langsung, sekarang enggak. Kok begini Tuhan, dulu gak begitu. Dulu Tuhan membela saya, tapi sekarang kok Tuhan diamkan saya. Gitu kira-kira. Fase di mana Bapak Ibu Saudara akan mengalami Tuhan, diuji oleh Tuhan. Ini adalah fase pendewasaan. Pengalaman Bapak Ibu Saudara bukan hanya di ujung saja, Bapak Ibu Saudara dialami kuasa Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, tetapi
fase ini juga adalah bagian dari mana Bapak Ibu Saudara harus mengalami Tuhan. Ketika kita bicara mengalami Tuhan, ini bukan hanya pengalaman kuasanya, tetapi juga mengalami yang namanya penggarapannya di fase ini. Bapak Ibu Saudara akan lebih digarap, didewasakan. Naik level yang satu, Bapak Ibu Saudara akan digarap Tuhan, dibentuk Tuhan. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah fase yang luar biasa. Pada setiap bagian-bagian yang tidak baik dalam hidup kita mulai Allah gali. Bapak Ibu Saudara belajar dewasa, didewasakan. Di fase ini ada harga yang harus Bapak Ibu Saudara bayar. Baru setelah Bapak Ibu Saudara bisa lewat fase ini, mengerti Tuhan dan mengalami Tuhan, lolos dari ujian, Bapak Ibu Saudara akan mengalami Tuhan sepenuhnya. Di fase selanjutnya, fase yang mengalami Tuhan itu Bapak Ibu Saudara orang percaya yang tekun, melewati semua fase, 2 fase itu pasti bertumbuh dengan baik. Dan di fase selanjutnya Bapak Ibu Saudara orang percaya akan punya hubungan dengan Allah. Kalau dulu doa masih disuruh, sekarang doa udah menjadi apa? Bagian dari hidup. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara datang ke gereja itu karena sesuatu, karena ya daripada tidak dengan motivasi yang benar, tapi pada fase yang demikian kalau terus bertumbuh Bapak Ibu Saudara akan rindu cari Tuhan. Gak usah disuruh-suruh, Bapak Ibu Saudara datang. Bapak Ibu Saudara punya rasa lapar dan haus untuk menggapai Allah. Tidak lagi didorong-dorong, tidak lagi diajak-ajak, tidak lagi harus disuruh Bapak Ibu Saudara. Tapi pada fase ini Bapak Ibu Saudara sudah mengalami terus kedewasaan, matang, makin lama makin matang. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara masih suka membicarakan hal yang tidak berkenan, tapi pada fase ini sudah menjaga hati Tuhan. Nanti kalau saya ngomong begini salah enggak ya? Lebih baik diam daripada tidak bicara yang aneh-aneh. Fase demi fase Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan menikmati pertumbuhan itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang alami di level mana kita hari ini, milikilah gairah bertumbuh. Kalau Bapak Ibu Saudara ada fase lebih banyak ada di fase kedua di mana ujian sedang datang, bertahanlah. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena siapa yang lulus dari ujian itu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara akan naik ke level rohani yang lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara mengalami Tuhan bukan sekedar apa yang disampaikan oleh pendeta, katanya Tuhan seperti ini, katanya Tuhan seperti itu, kata WL Tuhan seperti ini. Katanya dan katanya, tapi kali ini Bapak Ibu Saudara mengalami Allah secara pribadi. Dan seringkali Tuhan hadir di fase ini dalam ujian lewat peristiwa-peristiwa hidup yang Bapak Ibu Saudara alami. Makanya sekecil apapun peristiwa hidup yang Bapak Ibu Saudara alami, di baliknya ada satu rangkaian untuk membentuk Bapak Ibu Saudara jadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, tentu yang dimaksud segala hal ini bukan hal-hal yang besar Bapak Ibu Saudara. Maksud saya bukan hal-hal yang besar saja, tapi juga hal-hal yang kecil, yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Di balik segala sesuatunya. Ada satu penghiburan bagi kita Bapak Ibu. Seringkali masalah, pergumulan, bahkan hal-hal berat di dalam kacamata dunia Bapak Ibu bisa saja dianggap sebagai sebuah aib, sebuah kegagalan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi pada fase itu Bapak Ibu Saudara, di tangan Tuhan, dari sudut kekristenan ada sudut pandang yang berbeda. Bahwa semua pergumulan yang menurut dunia dipandang sebagai kegagalan, aib dan sebagainya, tetapi di mata Tuhan semua bentuk kegagalan, aib itu bisa di tangan Tuhan itu bisa menjadi sarana untuk memulihkan keadaan Bapak Ibu Saudara, membentuk Bapak Ibu Saudara jadi lebih baik. Sehingga Bapak Ibu Saudara cara kita melihat segala sesuatunya jadi berbeda. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat kegagalan hari ini sebagai sarana Tuhan membentuk kita jadi beda dengan apa yang ada dalam pandangan dunia. Karena Tuhan bekerja dalam segala hal. Karena di balik segala sesuatu ada satu proses di mana Bapak Ibu Saudara ingin dikembalikan Tuhan pada rancangan Allah yang ajaib. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara ada dalam fase ini, bertahanlah. Kalau Bapak Ibu Saudara ada fase sudah melewati step demi stepnya, Bapak Ibu Saudara ada di dalam fase yang jauh lebih tinggi dari yang lain. Bahkan Bapak Ibu Saudara lanjutkanlah, teruskanlah sampai engkau menggapai Allah lebih daripada yang lain.
Dan semua perlombaan ini Bapak Ibu Saudara dimiliki oleh siapapun. Dan tidak memandang itu pendeta atau jemaat. Maka siapa saja bisa mengalami Tuhan. Dan jangan sampai Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita yang ada di mimbar kalah pengalamannya dengan jemaat. Kita harus mengalami Tuhan lebih lagi. Amin buat firman Tuhan. Nanti kapan-kapan lanjut lagi Bapak Ibu. Nuh part 3. Ini kan part 2. Part 3. Nanti kapan-kapan ya. Kapan nanti. Dari G. Bapak Ibu Saudara, ini lagu biar jadi doa kita ya. Seperti Nuh, dia mau hidup di hadapan Tuhan, bersedia hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Mari kita bangkit berdiri sambil belajar lagu ini Bapak Ibu Saudara. Ini jadi doa, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia Tuhan, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Ku bersedia, katakan, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Mari kita tundukkan kepala sejenak Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Nuh yang hidupnya berkenan di antara orang sezamannya, dia memilih Tuhan, mau berjalan dengan Tuhan, dia mau hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Dia bersedia untuk hidup tidak bercacat
Dia mencari Tuhan. Dan di dalam pengalamannya dengan Allah, dia mau terus bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang pagi ini kita punya kerinduan yang sama. Bapak Ibu Saudara gak usah khawatir latar belakang Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati yang mau bertumbuh, hati-hati yang mau berkenan di hadapannya. Di antara banyak orang Bapak Ibu Saudara memilih Tuhan. Di antara banyak kesempatan untuk berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara membayar harga untuk tidak, mengatakan tidak dan hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti ini pasti ditandai Tuhan. Orang-orang seperti ini pasti menjadi orang-orang yang sangat berharga di mata Bapa. Tidak ada hal yang kita kejar lagi selain perkenanan di hadapan Tuhan. Kita mau jadi umat yang menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu. Dan biarlah kerinduan yang sama hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dalam setiap keterbatasan yang kita miliki, Tuhan mau menggarap Bapak Ibu Saudara. Tangannya terlalu hebat untuk membentuk kita. Kita gak usah khawatir tentang keadaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Siapa kita, bagaimana kita. Tapi persembahkanlah hatimu untuk dibentuk Tuhan. Engkau akan menjadi orang-orang yang indah di pemandangan Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kehormatan yang lebih tinggi daripada penghormatan yang diberikan Bapa bagi kita. Siapapun kita hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau, Tuhan mau bentuk Bapak Ibu Saudara. Engkau akan menjadi orang-orang terkemuka di kerajaan sorga, menjadi orang-orang yang luar biasa di pemandangan Allah. Mari kita sama-sama punya kerinduan ini di hadapan Tuhan. Pagi ini Bapa, Kau melihat setiap kami, hati demi hati. Kau melihat kerinduan setiap kami. Dalam keterbatasan yang kami miliki, tolong kami Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Kami mau menjadi umat yang menyenangkan Tuhan, yang mau hidup di dalam kebenaran. Walaupun ada harga yang harus kami bayar, Tuhan tolong kami. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan. Roh Kudus, tuntun langkah-langkah kami hari demi hari, hari demi hari. Tuhan, hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu pagi ini. Mereka milik kepunyaan Tuhan. Umat yang Tuhan telah tebus dengan darah yang mahal. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan menjaga mereka. Tuhan melindungi mereka. Dan menopang langkah-langkah mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya izin pamit ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena harusnya saya pelayanan di tempat lain. Jadi perjanjiannya begitu Bapak Saudara, boleh nggak sampai selesai. Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Andries Yosua yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai kita terus mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua Bapak Ibu Saudara. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kembali kita naikkan pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan pengumuman pada hari ini melalui video tayangan berikut. Selamat menyaksikan.
Selamat datang dan selamat hari Minggu kami sampaikan bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Andris Yosua yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam tahun-tahun yang mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom dilaksanakan hari Kamis 29 Juni 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Selanjutnya, ibadah doa pengurapan pada hari Jumat 30 Juni 2023 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Berikutnya, untuk ibadah raya pada hari Minggu 2 Juli 2023 akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Kami menghimbau Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat untuk dapat memfollow akun sosmed gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai setiap program yang dilaksanakan. Tim doa menyediakan form permohonan doa. Bapak, Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan dapat menuliskan dan memasukkannya dalam kotak yang disediakan di depan. Gerakan minimal Rp2.000 tetap dilaksanakan. Bapak, Ibu yang terbeban dapat memasukkannya dalam kotak gerakan Rp2.000 yang tersedia di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, diadakan penjualan makanan dan minuman di depan. Mohon partisipasi jemaat. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Dan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WhatsApp 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Sian, semua diberkati, amin. Amin. Ya saudara ya, iman Tuhan itu luar biasa. Ya, Bapak Sian, Bapak Gembala kita akan kembali ke kota Jakarta pas Lebaran Haji saudara, hari Kamis ya. Kita doa dukung supaya hari ini dia melayani ya dimanapun juga tuh supaya Tuhan menyertai dan memberkati. Ibu Gembala masih tinggal di Amerika. Ya Bapak Gembala yang pulang dulu. Mari Bapak sekalian, shalom. Kita bangkit berdiri saudara. Kita akan akhiri ibadah kita yang pertama ini, menyenangkan hatimu saudara. Masih ada waktu saudara. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencana-Mu, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Haleluya Yesus. Engkau ciptakan aku untuk
nantikan. Di akhir pujian ini, Engkau batu karang kesukaanku, kesukaan kami pada hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa pada pagi hari ini. Kau pakailah hamba-Mu, pendeta Dr. Andis Yosua, menjadi alat kemurahan-Mu sebagai pengajar, dosen, bahkan juga sebagai hamba-Mu, gembala Tuhan, sidang Tuhan di Terpok. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan melaluinya Tuhan. Berkati keluarganya, anaknya Tuhan Ben maupun istri Rani Tuhan. Nyatakan kasih kemurahan-Mu dan tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Engkau menolong, membantunya. Bahkan pun juga kami berdoa pun juga untuk Bapak Gembala Tuhan yang hari-hari ini Tuhan, minggu ini, bahkan juga dimanapun juga Tuhan, Kau berkati dia Tuhan. Berikan kesehatan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala Tuhan, supaya dia sehat Tuhan dan bisa melayani. Dan banyak jiwa yang dikembalikan kepadamu Tuhan. Banyak jiwa kembali mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak jiwa pun juga kembali kepada jalan yang benar dan jalan yang terang Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus. Tanggal 29 dia harus kembali ke kota Jakarta Bapak Gembala. Percaya di Tuhan, tibakan dengan kira kurang apapun juga, tapi kasih dan damai-Mu menyertai ya Tuhan, baik dalam kendaraan, pesawat terbang dan semuanya, dan sampai ke rumahnya dengan tidak kurang apapun juga. Kau berkati Ibu Gembala yang ada di Amerika Tuhan, berkati dia dan lindungi dia Tuhan, berikan kesehatan pun juga Tuhan. Penyertaan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami khusus juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami bangga bisa tinggal di Indonesia. Kami sangat-sangat bangga Tuhan ada di bangsa Indonesia Tuhan. Yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Banyak susu dan madu Tuhan di tempat ini. Kau berkati Tuhan, kalau tahun depan dan tahun ini pun juga mulai ada pemiluhan dan kampanye Tuhan. Negara kami aman, tentram, sejahtera Tuhan. Kau berkati juga TNI Tuhan, kepolisian, bahkan angkatan udara, angkatan laut Tuhan, bahkan semua Tuhan yang mengambil bagian-Mu Tuhan dalam pengamanan nanti pun juga Tuhan. Berikan mereka kesehatan Tuhan dan penyertaan-Mu sejak saat ini Tuhan. Dan gangguan-gangguan terorisme Tuhan, bahkan apapun juga tidak ada di Indonesia Tuhan. Selama kami Tuhan pesta demokrasi di Indonesia Tuhan. Kau berkati Tuhan, berikan kesehatan kepada Pak Jokowi, kepada menteri-menteri, para parlemen Tuhan, bahkan juga Tuhan RW dan RT Tuhan sekalipun, lurah Tuhan, kecamatan pun juga Tuhan, semua sehat semua Tuhan. Dan mereka mengabdi untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan dengan luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Misalkan sekali lagi Tuhan, berikan juga Tuhan penyertaan-Mu Tuhan, Indonesia tepat pada waktunya, indah pada waktunya, pertolongan-Mu, kasih-Mu dan kemurahan tidak pernah meninggalkan Indonesia sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan kepada jemaat ini Tuhan, mereka yang sakit telah disembuhkan semua. Bahkan yang ada di rumah pun juga telah disembuhkan. Bahkan yang ada di rumah sakit pun sudah sembuhkan Tuhan. Setiap masalah-masalah mereka sudah ada jalan keluar dan penyelesaian Tuhan. Sebentar mereka akan pulang Tuhan, tibakan mereka di rumah dengan selamat, tidak apapun juga Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Jangan kiranya kasih dan setianya meninggalkan engkau. Kalau itu pada lehermu dan tulisnya pada roh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Tuhan kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percatakan. Amin. Besar anugerah